pastinya Rekanita. Betul. Mau tahu siapa orangnya? Sebelum kita kasih tahu, Rekanita boleh subscribe dulu deh. Dan jangan lupa di like dan ditonton sampai habis ya. Langsung aja nih, kita undang aja siapa nih Rekanita yang kita ajak ngobrol sekarang. Penasaran kan? Oke, kita undang. Ini dia. Halo, ini dia tamu kita kali ini, ngoprek kedua bersama BCI PPNU Kabupaten Purwakarta. Boleh nih kita suruh langsung kenalan aja. Pasti teman-teman di rumah pada belum tahu nih dia itu siapa. Karena kalau sama kita udah asing lah ya. Kayak jadi kita langsung kenalan aja. Teteh ini siapa dan terus ceritanya apa dan banyak lagi. Nanti kita akan tanya. Sekarang boleh kenalan dulu. Yuk. Halo, Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Rasti Mulyatini, bisa dipanggil Rekanita Rasti, sebagai Bendahara IPPNU Kabupaten Purwakarta. Jantungnya keuangan. Jantungnya keuangan di BCI PPNU Kabupaten Purwakarta. Ya, bisa dikicipan lah ya. Jajan-jajan Tidak perlu dikicipan juga. Kita aman dong ya. Untuk makan kita aman. Oke. Apa kabarnya? Apa kabarnya nih, Be? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Dari Pleretnya jauh-jauh ya Allah, kami datangkan tapi terima kasih. Semuanya untuk IPPN. Rekanita Rasti ini dari Pleret. Kalau jarak dari Pleret ke kota itu 1 jam ya ada. Ya, 1 jam lebih. Dan kita dari jam subuh. Kita dari subuh. Oke. Sebelum kita mulai ke pertanyaannya, boleh dong diceritakan Teh Rasti ini dari kapan sih bergabung dengan IPPNU? Kan teman-teman belum tahu nih ya, tiba-tiba ada di sini gitu kan. Tadi udah perkenalan dan sekarang boleh dong cerita sedikit dari kapan ber-IPPN. Soalnya semua orang juga pasti beda ya. Iya, jalannya gitu. Jadi kita mau tahu nih Teh Rasti gimana nih di IPPNU pertama masuk. Ya. Sebenarnya dari 2014 dari zaman MTS juga udah kenal IPPNU, tapi tidak tahu bahwa IPPN itu ada di luar sekolah. Karena kan sekolah di Alma Arif di lembaga NU, jadi otomatis IPPNU nggak ada OSIS. Nah, 2016 kelas 1 SMA kalau nggak salah itu sebenarnya ketidaksengajaan menurut saya pribadi, karena memang ikut Makasta itu karena disuruh guru, yuk ikutan Makasta gitu. Nggak tahu gitu ya awalnya. Oh ya udahlah, ayo aja gitu. Aku ngira nggak nginep kan, nggak bawa salin, nggak bawa apa, untungnya deket. Nah ikutlah gabung di Makasta itu. Nggak lama di Makasta itu setahun langsung acara PON lancar di Pleret, yang kebetulan ketuanya dulu teh yang kepilih Teh Dede Julia, sekretarisnya saya gitu. Langsung masuk. Jadi dari 2014. Saya hitung dari 2016 aja mengenal lebih Saya 2014 tahu tapi nggak tahu masuk ke pengurusan gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya boleh Teh Lala? Dik ya. Nah, tadi kan udah pertama kenal di PPNU gitu. Nah, kayaknya bakal ada suka duka nih Teh. Nah, lagi kan dari sekali 2016 ya. 2016 sampai 2021 itu berapa tahun? Pas 5 tahun. Boleh dong cerita ke teman-teman semuanya. Kira-kira suka dukanya apa? Pasti banyak. Cuma yang pasti beda sama ketua kemarin ya. Makanya kita mau tahu nih dari bendahara suka dukanya itu apa. Banyak sih, terutama di IPPNU, mulai mengenal IPPNU itu yang saya banggakan sendiri itu wawasan. Jadi belum tentu di luar IPPNU saya bisa menemui wawasan yang luar biasa. Tapi kalau misalkan di IPPNU serius, dulu saya orang rumahan banget, nggak tahu Purwakarta aja nggak tahu gitu, kalau pendadak Purwakarta nggak tahu gitu. Tapi kan sekarang bisa mengenal dunia luar Purwakarta, luar ini. Jadi oh ini ya dunia luar gitu. Ya sampai aku kenal Teh Ica, kenal Teh Lala, itu kan
kan dari PPNU. Nah gitu. Beda ya kita padahal rumahnya tapi Ya. jangankan rumah sekolah Iya. Nah kalau dukanya pernah selisih sama keluarga itu selama 2 tahun nggak diizinin karena memang si keluarga itu ya biasa kubu itu. Oh itu. Kubu yang Beda, gitu. sekarang udah menghilang entah kemana. Nah itu kubu Beda, itu. mungkin beda apa ya? Beda pandangan. Ya, beda pendapat. Nyampe ngapain sih di sana, yuk keluar gitu. Tapi sampai disuruh keluar gitu. Nah, tapi emang karena keras kepalanya mungkin ya yang paling ini sih bukan hanya keras kepala tapi saya pribadi berkomitmen bahwa saya hidup di BPN itu luar biasa loh gitu. Banyak ketemu orang-orang luar biasa yang dekat dengan bupati, dengan ini dengan itu di BPN. Jadi ya menurut saya nyamannya di sini, ya udah di sini. Kadang kalau saya itu orang kan baru kita udahan, tapi kan kita juga punya pendirian gitu ya. Maka dari itu hal yang udah kita ambil harus kita jawab. Nah, gitu. Terus menurut saya tidak selamanya orang tua itu benar. Mungkin benar tuh, cuman kita juga punya hal yang Prinsipnya berbeda gitu. Kalau misalkan orang tua ke sini, tapi menurut anaknya lebih bagus yang ini, ya udah yang ini. kadang mungkin teman-teman di luar sana juga ada ya yang berbeda pendapat, berbeda apa ya keinginan dengan orang tua itu. Cuma kembali lagi ke kita, memang orang tua itu kalau ke anak nggak mungkin salah gitu ya. Iya. Pasti orang tua pun punya alasan kenapa beliau seperti itu, kenapa dia menyuruh untuk melakukan itu. Pasti dia ingin yang terbaik untuk anaknya. Mungkin dari Teh Rasti dan orang tua Teh Rasti memang berbeda pendapat dari persepsi gitu ya. Teh Rasti memilih untuk di PPNU, orang tuanya di luar di luar itu gitu ya. Ya begitulah perselisihannya. Kadang perbedaan itu walaupun tidak bisa disatukan tapi masih bisa berdamping gitu ya. Tapi kebayang sih kan maksudnya beratnya, maksudnya kan bertolak belakangnya sama orang tua gitu. Kalau kita kan misalkan sama temen ya, udahlah gak apa-apa. Itu gimana? Sampai sekarang bisa aktif lagi, sekarang jadi bendahara kan apalagi. Saya anak yang pintar mungkin ya. Nyampe sebenarnya bukan hanya orang tua aja tapi sekeluarga gitu. Mereka adanya di sana. Tapi dengan rasa bangganya terhadap diri sendiri karena adanya di IPPN untuk meyakinkan orang tua itu gampang gitu. Ajak teman-teman ke rumah kumpulan di rumah. Oh ternyata orang tua pasti mendukung anaknya kalau misalkan ternyata positif ya kegiatannya gitu. Oh ternyata ini anak-anaknya pada ramah. Oh ini kan dalam berjalan nyampe sekarang mau kemanapun kalau pakai jas IPPN udah percaya. Iya, jadi seperti yang Ica bilang tadi, karena nggak mungkin ada orang tua yang ingin melihat anaknya kenapa-napa gitu. Pasti orang tua punya niat, oh anak aku harus aman gitu. Jadi mungkin khawatir. Gitu. Lanjut ya. Udah lama nih Teh Rasti kan di PPNU, pasti udah banyak pengalaman gitu. Nah, kasih kita cerita dong, maksudnya kasih kita pengalaman Teteh selama di IPPNU itu udah pernah kemana aja atau mungkin udah pernah jadi pemateri atau jadi narasumber ke daerah lain gitu, pernah nggak sih? Kalau secara offline itu ya paling sekitaran Purwakarta aja di PAC. Pernah dulu online itu sama bukan ke KBB, terus sama Jawa Timur kalau nggak salah. Nah terus yang sangat mengesankan itu gini loh, dulu pertama masuk ke organisasi ke IPPN diajak ke alun-alun katanya. Jadi ke alun-alun ada acara hari santri. Ya kira alun ini kalau Purwakarta, udah nyampe Purwakarta ayo naik bis. Lo kemana gitu, kaget gitu, kok ke naik bis lagi gitu. Kan ke Istiqlal di sana, mau ke Istiqlal, nyampe nelpon ke orang rumah,
ke bapak almarhum, oh ini ke Istiqlal, ya udah lanjut aja cari pengalaman gitu, yang ya takut mabok kan apa gitu, nyampe nggak persiapan. nggak persiapan, oh ya udahlah ayo gitu. Dan ternyata di sana saya melihat yang pakai atribut PNU teh banyak banget gitu. Nah di sana yang mengesankan banget. Nah kan jadi seperti yang kita awal omongin kan, jadi kita mengundang rekan kita yang emang punya banyak pengalaman gitu, makanya kami share di sini. Rekanita Purwakarta itu luar biasa. Ini baru 2 orang ya, 2 orang sama bendahara, belum yang lain-lainnya. Pokoknya kalau nggak subscribe, kalau nggak nonton kebangetan, marah. lanjut. Pertanyaan selanjutnya nih ya. Selain kesibukan di organisasi nih, ada kesibukan lain? Paling untuk saat ini di rumah aja, ya seperti wanita biasa lah, kesibukan mah apa ya, rebahan. Paling sekarang lagi mau masuk kuliah, doain baru masuk mau kuliah gitu. Ya harus semangat ya. Harus didoain. Berarti semester 1 ya baru Ya. baru masuk di mana? Di Purwakarta, di Wikara. Oh di Wikara. Nih teman-teman di Wikara, siapa tahu ada yang nonton, ini teman barunya. Ini Maba Wikara. Dan lanjut. Pertanyaan terakhir nih ya. Kita ke IPPNU punya pandangan, punya kebanggaan sendiri lah ya, punya masing-masing. Nah, buat Teteh seberapa berarti sih IPPNU buat Teteh? Cerita dulu ya. Berarti banget ya. Saya pernah mengakhiri hubungan demi PNU. Karena gini loh. Maksudnya Totalitas tadinya ini curhat nih, tadinya supaya dia yakin bahwa saya di organisasi itu komitmen gitu kan. Masa dia mau berakhir karena saya di organisasi kan. Dia nanya karena mungkin jarang ketemu, terus nanya, ya udah mau komitmen sama hubungan apa sama organisasi? Ya organisasi lah. Maksudnya gini loh, kalau misalkan saya komitmen sama hubungan, saya nggak akan menemukan teman-teman di luar dong. Tapi kalau misalkan di organisasi saya dapat jodoh kok. Wow. Lihat dong. Wow, di note nih rekan kita teman-teman. Kalau misalkan si cowok itu serius ke kita, berarti oh ya udah, so kamu di organisasi lanjut sama saya lanjut kan gitu. Tapi ini mah enggak, oh ya udah gitu. Laki-laki masih banyak, apalagi di rekan Ibnu, luar biasa kan. Oh, rekan Ibnu boleh ya, lagi buka lowongan. Ya mungkin aktif di IPPNU itu kewajiban. Ketika kita mendapat seseorang atau sesuatu ya itu bonus gitu. Jadi jangan salah tangkap ya teman-teman, bukan artinya kita masuk ke IPPNU kita nyari jodoh gitu. Enggak, tapi ya sebetulnya seperti yang di Mars IPPNU, mekar 1000 bunga di taman, mekar cintaku pada ikatan, dan yang paling berarti ilmuku cari amal berarti mantap ya sampai ninggalin. Aduh, kebayang sih kalau misalkan udah nikah gitu ya, bakal lebih sulit ya. Dia sekarang udah nikah kok. Ya, sekarang dia udah nikah. Maksudnya kita kan suka mikir kalau misalnya cari jodoh gitu kan, pasti nyari yang frekuensi kan. Nah, ya betul. Tuh, apalagi jadi kalau masih pacaran mah jodohnya nggak apa-apa. Kalau mau pacaran mah, kalau misalkan udah jadi suami juga, aku maunya masih aktif di organisasi. Nah, berarti buat teman-teman semua jadi motivasi nih, kita harus mempunyai prinsip. Karena prinsip itu bagaikan tiang listrik yang menyambungkan kabel-kabel listrik satu dengan yang lainnya. Ketika kita punya tiang itu, ya mau yang mana nyambung ke kita juga, kita tetap satu gitu, tetap menjadi tiang gitu. Jangan selalu terbawa dengan keadaan, dengan emosi, dengan ego. Itulah, setiap orang harus punya prinsip, dimanapun siapapun harus punya prinsip, karena prinsip itu menjadikan kita berpegang teguh dan terarah gitu ya. Mungkin terakhir nih, buat calon-calon kader IPPNU yang belum masuk, kasih semangat atau kasih biar mereka pengen masuk gitu kan.
Juga buat teman-teman semua motivasinya apa? Ya, menurut saya buat orang-orang di luaran nyesel kalau nggak masuk IPPNU. Gitu. Di apapun yang kalian cari, kalau misalkan masuk ke IPPNU pasti ketemu. Mau cita-cita, mau hobi, mau apapun itu ada di IPPNU. IPPNU ada segalanya gitu. Tapi jangan mencari doang, jangan mencari aja. Maksudnya di IPPNU segalanya ada. Mau apapun itu, tentang hobi kalian bisa disalurkan di IPPNU, tentang cita-cita kalian juga bisa disalurkan di IPPNU. Motivasi hidup saya sih hanya satu, kader IPNU di Pleret itu sekarang udah menjadi ketua DPR, sekretaris deh. Iya. Nanti kita undang di segmen yang lain. Harus tuh, ini ya, harus. Pak siap ya. Harus nonton juga, harus subscribe. Mohon dukungannya ya, karena kita itu tidak akan ada apa-apanya tanpa senior-senior kita, tanpa sepuh-sepuh kita, karena mereka yang membantu kita. Ini hanya secuil perjuangan ya. Saya juga pernah mengatakan di video-video sebelumnya bahwa yang sulit itu mendirikan dan merintis dan mempertahankan. Menjalankan mah asal kitanya mau, bisa kita jalankan. Yang sulit itu mempertahankan, karena tidak semua orang bisa bertahan sampai akhir. Saya dulu pernah nyampe mau gantung jas aja, tapi mikir lagi, enggak deh, ini kayaknya nanti pengalaman aku sampai sini dong, selesai dong, enggak deh. Jadi harus tetap semangat dimanapun, siapapun, apalagi kader IPPNU. Jangan merasa monoton gini-gini aja. Enggak, jangan, asal kitanya ada kemauan, semangat, insya Allah segala hal yang tadinya kita belum tahu insya Allah akan kita dapatkan. Jadi wawasan. Intinya jangan takut, karena memang kebanyakan kalau masuk IPPNU harus agamis banget ya. Enggak, saya bukan santri, tapi alhamdulillah saya kenal dengan beberapa pesantren di Kabupaten Purwakarta itu karena IPPNU. Dan sekali lagi, IPPNU itu organisasi pelajar ya. Jadi memang untuk semua pelajar, jadi bukan hanya pelajar yang agamis, bukan hanya santri yang pesantren, enggak. Jadi ini pelajar, pokoknya seluruh pelajar, ada pelajar di Indonesia. Yang SMP negeri boleh lo masuk IPPNU, yang SMA negeri boleh lo masuk IPPNU. Dan jangan takut, aku terkekang karena alma mater gitu ya, karena nama gitu. Jangan, rela pun menjadi finalis Putri Inspirasi Indonesia. Iya, karena IPPNU tuh. Jangan khawatirlah, IPPNU itu bukan hanya di IPPNU doang, tapi kita bisa melakukan, bisa mengembangkan segala kreativitas kita, kemampuan kita itu bisa di IPPNU. Itu mungkin ya teh. Iya, mantap sekali ya, dari 2016 sampai sekarang dan sekarang menjadi bendahara PCI IPPNU Kabupaten Purwakarta. Tepuk tangan dulu buat narasumber kita. Mantap. Oke, mungkin sekian ya video kali ini. Terima kasih banyak untuk Rasti yang telah meluangkan waktunya dari Pleret jauh-jauh. Mudah-mudahan berkah selalu, sehat selalu, istiqomah selalu. Dan teman-teman boleh komen sebanyak-banyaknya siapa lagi yang bakal kita undang di segmen ngoprek selanjutnya. Sekian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.